bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita bangkitkan. Speaker kita yang sangat luar biasa. Beliau berasal dari seorang petani, ya, membuktikan bahwasannya bukan pendidikan yang kita bisa buat sukses, tapi kemauan dan kerja keras dan keyakinan. Untuk itu, siap berusaha paling mulia lagi. Kita panggilkan. Saya pikir kita yang sangat luar biasa. Ya, beliau ada di belakang. Kita panggilkan. Horas Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, yang sebetulnya mungkin sudah pada kenal. Nama saya adalah Ricardo Sanjaya, SPD. Tapi SPD-nya bukan sarjana pendidikan Bapak Ibu, tapi sarjana Power of Brain. Tepuk tangan dulu. Jadi saya akan menceritakan bagaimana kisah saya, bagaimana hingga saya bisa berada di kota Medan. Karena setahu saya Bapak Ibu, jangankan Medan, Jakarta aja bagi saya dulu jauh sekali, apalagi untuk ke Medan. Nah, Bapak Ibu, saya akan menceritakan. Bapak Ibu mungkin bisa melihat gambar ini. Jadi tanpa saya menjelaskan sekalipun, tentu Bapak Ibu sudah tahu latar belakang saya. Jadi ini rumah saya di Flores, NTT. Jadi ini hanya beralaskan seng aja Bapak Ibu. Jadi ini gambarnya. Jadi ini adalah ibu, mama saya. Kebetulan bapak meninggal ketika saya tamat SMA. Seperti itu. Nah, kenapa saya hari ini berada di Kota Medan? Jadi kisahnya adalah ketika saya selesai SMA dulu, bapak meninggal. Otomatis saya tidak bisa melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi karena faktor ekonomi Bapak Ibu. Akhirnya saya berpikir, kalau saya harus bertahan hidup di kampung dengan hanya menggunakan ijazah SMA, pertanyaannya mau diapakan itu ijazah SMA di kampung Bapak Ibu? Sementara sarjana aja pengangguran di mana-mana, sarjana aja pengangguran Bapak Ibu, apalagi saya. Nah, saya berpikir bahwa kalau saya tidak kalau saya bertahan hidup di kampung, saya rasa masa depan saya bagi saya sangat memprihatinkan. Akhirnya pada saat itu saya mengatakan dengan berhati kepada mama bahwa saya akan meninggalkan mama untuk sementara waktu, di mana saya harus mengadu nasib di kota orang dengan harapan kiranya masa depan saya jauh lebih baik daripada apa yang mama rasakan saat ini. Karena ya dari ini aja, dari gambar ini kan bisa ditahu kira-kira ekonomi kami seperti apa Bapak Ibu. Iya kan? Dari rumahnya aja itu ada tiang-tiangnya. Nah, akhirnya tepatnya pada saat itu tahun 2011 saya merantau ke kota Makassar. Tentu Bapak Ibu, siapapun yang merantau tidak lebih daripada mau mencari kerja. Kemanapun orang merantau, tujuannya satu, mencari kerja. Jarang orang merantau untuk menjadi pebisnis atau pengusaha.
Akhirnya pada saat itu saya merantau, dan kebetulan saya dulu SMA-nya itu SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, itu jurusan akomodasi perhotelan. Makanya sampai di Makassar, saya melamar kerja di beberapa hotel dan saya diterima. Akhirnya saya menjadi karyawan hotel di Kota Makassar akhir tahun 2011. Nah, saya bekerja sebagai karyawan hotel Bapak Ibu kurang lebih 10 tahun. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 menjadi karyawan, tapi saat ini latar belakang saya itu mantan karyawan Bapak Ibu, karena saya sudah tidak karyawan lagi, tapi sekarang menjadi statusnya itu pengangguran. Seperti itu. Nah, saya bekerja 10 tahun. Nah, dalam perjalanan saya bekerja kurang lebih 5 tahun Bapak Ibu, saya berpikir, saya merasa pekerjaan saya sudah bagus Bapak Ibu. Profesi seorang hotelier itu sangat luar biasa untuk tolak ukur karyawan. Karena hotel itu biasanya gajinya standar. Yang kedua ada namanya uang servis atau uang pelayanan, di mana uang pelayanan itu bisa melebihi gaji bulanan. Jadi saya kurang lebih menerima gaji tiap bulan itu hampir 5 juta. Tapi Bapak Ibu tetap habis bulan habis gaji. Nah, di situ saya berpikir sudah 5 tahun habis bulan habis gaji. Nah, untuk pulang kampung Bapak Ibu, antara dua pilihan, kadang ada waktu, tidak ada uang. Tapi terkadang juga ada uang, tapi waktu tidak ada, karena status karyawan Bapak Ibu. Nah, akhirnya pada saat itu saya mulai memutuskan untuk mencari penghasilan sampingan sambil menunggu gaji. Nah, disitulah saya mulai belajar berbisnis. Saya mulai belajar berbisnis ini. Nah, dulu itu yang saya tahu Bapak Ibu, yang pernah saya dengar dan sering saya dengar adalah orang mengatakan MLM itu tidak baik. Jadi MLM itu ternyata di mata masyarakat itu tidak baik. Dan karena itu saya pun juga berani mengatakan bahwa MLM itu tidak baik Bapak Ibu. Tanpa saya harus tahu MLM itu kerjanya seperti apa, sistemnya seperti apa. Tapi karena orang mengatakan itu, jadi ya setelah di pikiran saya itu bahwa ya seperti itu mungkin. Tapi luar biasanya itu suatu ketika Bapak Ibu, saya dikenakan sebuah bisnis yang pada saat itu tidak menceritakan bahwa ini MLM. Dan saya merasa terjebak sebetulnya. Tapi ketika saya sudah bergabung lalu menjalankannya, saya merasa enjoy dan saya merasa waktu saya sangat produktif. Kenapa? Bisa saya pulang kerja pergi pagi pulang sore, itu biasanya malam diajak sama teman saya itu gimana untuk keluar rumah pergi presentasi katanya. Nah, saya pun juga tidak tahu ternyata itu yang dinamakan dengan MLM, di mana kita harus saling mengajak. Tapi karena pada saat itu saya baru sadar, tapi saya merasa kok enak sekali ternyata MLM-nya. Artinya tidak seperti yang dibilang banyak orang. Kenapa saya bilang begitu? Di dunia bisnis tersebut, di mana saya kumpulkan teman saya ini yang menceritakan. Tapi ketika mereka itu bergabung, ini untuk saya. Enak sekali sebetulnya. Ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Contoh, Bapak Ibu hari ini diundang oleh para pengundang masing-masing. Nah, ketika Bapak Ibu nanti bergabung, maka yang itu adalah pengundang Anda, undang saya. Bukan Bapak Ibu yang berdiri berbicara di depan ini tadi. Artinya di situ kita menunjukkan bahwa ternyata dunia bisnis itu enak. Di mana kita berjuang bersama untuk mendapatkan penghasilan. Nah, Bapak Ibu, ternyata tadi saya menunjukkan bahwa kalau memang harus berjuang bersama untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Nah, berjuang sendiri aja kita mau, Pak. Kenapa berjuang bersama kita tidak mau? Seperti itu. Nah, singkat cerita, saya menjalankan bisnis demi bisnis, Bapak Ibu. Itu bisnis demi bisnis itu belum ada yang berhasil. Tapi di balik kegagalan itu ada hikmah yang kita ambil. Di mana yang pertama kita punya relasi banyak, yang kedua di mana kita bisa belajar, baik belajar teknik bagaimana kita berbisnis maupun berbagai macam orang yang kita temui, lalu kita akan tahu oh ternyata karakter manusia itu seperti ini. Nah, dari semua bisnis itu belum ada yang berhasil terbaik. Itu bagi saya berhasil bagi banyak orang, tapi saya tidak. Ternyata bisnis yang bagus itu bukan bisnis yang mudah bagi orang lain Bapak Ibu, tapi mudah bagi kita sendiri. Karena mudah bagi orang lain belum tentu bagi kita. Tapi mudah bagi kita, walaupun sudah bagi orang lain itu tidak penting bagi kita. Dia menjalankan kita, bukan orang lain. Nah, singkat cerita, saya berpikir dulu, saya akan dipecat dari tempat kerja itu ketika perusahaan saya bangkrut.
Yang berikut saya akan berhenti bekerja ketika mungkin saya sakit. Karena kalau sakit 2-3 hari kan ada toleransi Bapak Ibu. Tapi kalau sakitnya 2-3 bulan kan tidak mungkin. Artinya saya akan digantikan oleh orang lain, lalu saya dirumahkan. Tapi ternyata Bapak Ibu, Corona bisa melakukan apapun di tahun 2020. Di mana PHK di mana-mana, pemecatan karyawan di mana-mana. Luar biasanya, kalau kita pecat tidak tahun-tahun sebelumnya, kita masih punya peluang potensi untuk melamar di perusahaan yang lain. Itu di tahun sebelumnya. Tapi luar biasanya, di tahun 2020 ini, ketika orang di PHK atau dirumahkan, kita tidak bisa mencari kerja lagi. Kita mencari kerja di mana? PHK di mana-mana. Artinya kita betul-betul diberhentikan, dirumahkan tanpa punya penghasilan. Artinya banyak orang yang hidupnya tertekan. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, karena tidak saya menjalankan bisnis sampingan tadi sambil bekerja, yang membuat lagi bulan, saya adalah salah satu orang yang tidak tertekan hidupnya ketika di PHK. Kenapa? Karena saya tidak menjadi 100%. Saya punya bisnis sampingan yang tadi, ya walaupun tidak 100% berhasil, tapi setidaknya bisa memberikan penghasilan sambil menunggu gaji bulanan. Nah, singkat cerita, saya dikenalkan Power of Dream ini oleh seorang sahabat saya dari Jawa Tengah. Itu adalah sahabat online saya. Teman online belum pernah bertatap muka. Dia di Jawa Tengah, saya di Makassar. Tapi karena private bisnis kita sudah jalani sebelumnya, kita merasa kayak adik kakak. Ya mungkin Pak Irfan dari juga kenal lah beliau kan, seperti dari kami. Bagaimana dalam bisnis itu, ya ibaratnya yang pengikut. Tidak ada beliau, tidak ada saya. Kalau beliau ada, berarti saya pun ada. Seperti jadi, kami melakukan bisnis itu, suami beliau, ya, pada tanggal 15 Maret 2020, saya diperkenalkan oleh beliau tentang bisnis Power of Dream. Pada saat itu, malam hari saya ingat sekali beliau menelpon saya. Sebetulnya beliau sudah tidak enak sama sekali mengajak saya. Bahkan ketika saya tidak enak mengajak Bang Irfan dari Kota Bungai. Seperti itu. Dari sampai saya bukan mengajak beliau tapi orang lain. Karena saya nggak enak. Karena saya sering saya ajak. Akhirnya lama-lama nggak enak juga diajak terus. Sementara beliau belum pernah mengajak saya. Nah, jadi saya diajak sama beliau dengan berat hati. Kalau beliau berpikir pada saat itu, saya sebenarnya sudah tidak enak mengajak Bang Richard untuk bergabung di bisnis ini. Tapi persoalannya adalah, ketika bisnis ini nanti berhasil, dua orang lain saya ajak, saya dulu tadinya nggak enak sama Mas Richard katanya. Akhirnya dengan berat hati, dia menelpon saya pada malam hari itu. Nah, luar biasanya juga, saya ini penurut Bapak Ibu. Saya bertanya dengan beliau itu, saya tidak pernah bertanya apapun. Ketika dia bilang bisnis, tinggal saya tanya, modalnya berapa? Langsung saya transfer, tanpa saya tahu namanya apa. Karena kepercayaan Bapak Ibu. Saya sudah percayakan kepada beliau, saya merasa beliau itu kayak sudah saudara, walaupun belum bertemu. Saya percayakan bahwa apa yang beliau sampaikan itu bermanfaat. Nah, kembali tadi seperti yang dibilang Pak Fidelis itu, rezeki itu tidak Tuhan berikan langsung kepada kita, tapi melalui sesama kita. Tinggal sekarang informasi banyak masuk ke kita, tergantung bagaimana kita menyikapi informasi tersebut. Jadi begitu banyak informasi yang masuk Bapak Ibu, tinggal kita menyikapi mana yang baik, mana yang tidak. Seperti itu. Nah, karena saya positif thinking saja, akhirnya pada saat itu saya bergabung dengan Pak Hasim, lalu kami pelan-pelan menjalankan bisnis ini. Nah, kebetulan saya dengan beliau itu di bisnis sebelumnya, kalau tidak salah ada 4 Pak Irfan ya, Pak bisnis sebelumnya, kami berdua itu selalu mencetak Bapak Ibu lebih 3.000 member dalam waktu 1 bulan. Banyak orang mengatakan mengembangkan jaringan dalam sebuah bisnis jaringan itu sulit, tapi bagi kami itu tidak sulit, bahkan sangat mudah. Bayangkan ribuan member hanya dalam waktu 1 bulan. Itu yang saya lakukan dengan beliau. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena chemistry-nya dapat, mungkin karena sudah cocok dengan berpartner. Hingga pada akhirnya kami harus berpartner di Power of Dream ini. Dan luar biasanya Power of Dream ini Bapak Ibu. Pada saat itu belum launching Power of Dream-nya, kami sudah bisa mencetak hampir 1.000 member. Belum launching bisnisnya, kami sudah mencetak hampir 1.000 member yang bergabung pada saat itu. Tepuk tangan dulu. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa Bapak Ibu? Belum mulai bisnisnya, hampir 1.000 member bisa bergabung. Ternyata, kalau kita mulai bisnis itu, menurut saya ya, menurut analisa saya, ada 3 faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah modal untuk bergabung. Bisnis apa yang masukkannya, modalnya berapa? Yang kedua adalah, apakah pola yang kita jalankan nanti,
itu dibutuhkan banyak masyarakat atau tidak? Jangan sampai berarti tidak dibutuhkan, nanti yang membeli siapa? Yang ketiga adalah ketika kita sudah bergabung, butuh waktu berapa lama kita akan kembalikan modal? Istilah orang kerennya itu ya break even point kan? Sama halnya ketika ada pengusaha mau bangun ruko, tentu dia harus beli tanah dulu, bangun rukonya, lalu isi di dalamnya, lalu nanti jualan. Itu pengusaha. Nah itu konvensional Bapak Ibu. Nah jadi itu faktornya, modal bergabung, produk yang kita pasarkan dan waktu untuk kembali modal. Nah kembali kepada bisnis power of dream ini, kenapa bisa hampir 1000 dalam waktu belum lanjut? Itu karena apa Bapak Ibu? Pertama, 100.000 itu kita sudah rumuskan bahwa 100.000 itu semua masyarakat Indonesia bisa menjangkaunya. Artinya bukan seorang bisa atau tidak Bapak Ibu, tapi mau atau tidak. Karena semua orang mau, hanya tidak semua orang apa? Semua orang bisa, tapi belum tentu semua orang mau Bapak Ibu. Dengan 100.000 kan, artinya 100.000 ini betul-betul memang karena kemauan. Karena tanpa punya uang pun bisa Bapak Ibu. Ini kata Pak Dennis. Tanpa punya uang bisa. Artinya memang yang dibutuhkan adalah kemauan. Nah yang berikut adalah produknya. Produk kita adalah kopi. Pertanyaannya, siapa yang tidak suka dengan kopi? Saya percaya kopi ini adalah bagian yang tak terlepaskan dari kehidupan manusia. Kalaupun ada satu orang, dua orang yang tidak kopi, itu karena ada sakit Bapak Ibu. Tanpa kasarnya semua orang mau kopi. Mungkin karena dia lemah, mungkin karena dia punya sakit. Tapi luar biasanya, kopi kita juga ini bukan sekedar kopi, bukan seperti kopi yang kita konsumsi biasanya, seperti sasetan di warung-warung. Tapi luar biasanya, kopi ini juga bisa mengobati sakit Bapak Ibu. Yang dimana orang yang bertahun-tahun alergi kopi sekalipun, dengan mengkonsumsi kopi kita bisa menjadi penikmat kopi kembali. Kemudian Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, produk yang kita pasarkan bukanlah hanya formalitas Bapak Ibu, tapi memang betul-betul bermanfaat. Karena banyak bisnis di luar sana, produk itu hanyalah sebuah formalitas saja, di mana hanya sebagai media agar nanti sebetulnya sistem yang dipermainkan. Tapi kita di sini Bapak Ibu tidak. Yang berikut adalah yang ketiga, untuk kembali modalnya. Nah, saya itu sering Bapak Ibu tidak kembali modal itu tidak masalah, iya kan? Kenapa? Karena Bapak Ibu mengeluarkan duit, kemudian mendapatkan produk senilai dengan uang yang dikeluarkan. Artinya tidak kembali modal pun 100.000, itu tidak masalah. Tapi luar biasa Bapak Ibu, saya tidak percaya. Kenapa saya kami lagi secara gratis di sini? Karena saya tahu Bapak Ibu, saya tahu prinsip, bukan karena ada uang kita berbisnis, tapi dengan berbisnis kita akan mendapatkan uang banyak. Tapi tidak Bapak Ibu. Dari hari sudah saya pikirnya Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir bahwa modal itu menjadi kendala dalam bisnis. Karena itu nomor ke 10 atau 11 Bapak Ibu. Tapi yang pertama adalah keberanian. Seberapa besar peluang Anda kalau Anda tidak punya keberanian, tidak ada gunanya di dunia bisnis Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, yang berikut adalah uang yang kita keluarkan itu sesuai dengan produk yang kita dapatkan. Nah, itulah yang membuat tadi kami bisa mencetak ribuan member dalam waktu singkat Bapak Ibu. Karena semua orang bisa menjangkau, produk yang kita pasarkan dibutuhkan banyak orang, banyak tidak kembali modal pun tidak masalah Bapak Ibu, karena cuma 100.000. Dan bagi saya 100.000 adalah lebih menghargai duit 100.000 daripada hanya sekedar 4 bungkus rokok saja. Yang dimana banyak rokok itu hanya untuk pribadi saya, apa yang didapatkan untuk anak istri saya? Hanya asapnya saja. Artinya penyakitnya. Nah, karena kita mengeluarkan duit beli rokok saja, kita ikhlaskan kepada penjual rokok Bapak Ibu. Kenapa untuk mulai bisnis yang notabene ada potensi untuk kita mengubah hidup, kenapa kita tidak mau? Seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Mulai bisnis ini tanggal 15 Maret 2020. Bagaimana bisnis ini? Kembali yang Pak Penawan tadi sangat mudah. Nah, sekarang ini saya di latar belakang saya jujur ya, dalam hidup saya menyadari latar belakang saya Bapak Ibu. Saya menyadari latar belakang saya hanyalah seorang petani dari kampung yang merantau di kota. Artinya, untuk memiliki daftar impian mobil itu tidak ada dalam benak saya. Walaupun di luar itu lalu mobilnya banyak orang lewat Bapak Ibu. Karena saya menyadari latar belakang saya, bagaimana mungkin saya punya impian bisa mendapatkan mobil atau membeli mobil pada suatu saat. Saya hanya perantau Bapak Ibu. Saya hanya gaji 2,9 setiap bulan. Tapi luar biasa Bapak Ibu, ternyata
semua informasi Bapak Ibu. Yang mungkin informasi tersebut itu bisa disepelekan bahkan banyak orang yang tidak bergabung di bangsa Muslim ini karena mereka meremehkan modalnya Bapak Ibu. Karena mereka berpikir tidak mungkin bisa informasi melalui uang 100.000 Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu saya sudah buktikan. Jadi kita bisa lihat tadi, saya di sini bisa dilihat bagaimana dengan ini Bapak Ibu. Apakah ada perkembangan atau tidak? Ini adalah sesuatu keajaiban dalam hidup saya, menurut saya. Karena ini betul-betul di luar daripada apa yang saya pikirkan. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu, ternyata baru saya sadar, untuk sukses itu tidak mengenal latar belakang. Siapapun bisa sukses Bapak Ibu, asalkan mau berjuang. Karena saya sukses itu tidak harus anak orang kaya, tidak harus orang kota, tidak harus punya sarjana banyak, tidak harus punya sekolah tinggi atau ijazah banyak-banyak. Kenapa? Karena kembali tadi, modal untuk di bisnis itu, untuk sukses itu modalnya adalah kemauan. Bukan berarti pendidikan itu tidak penting Bapak Ibu. Pendidikan itu penting tapi tidak cukup kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Terbukti saya hanya ijazah SMA Bapak Ibu, lalu baru film ini saya bisa mengubah hidup saya. Nah, menurut saya juga Bapak Ibu, ini bukan semata-mata karena saya hebat Bapak Ibu. Bukan semata-mata karena saya hebat, saya bisa mendapatkan ini dalam waktu singkat. Tapi karena didukung oleh marketing plan bisnis yang sangat luar biasa, yang dirancang dengan begitu mudahnya, semua member bisa mendapatkan riba di sini. Jadi bukan hanya saya yang dapatkan ini Bapak Ibu, sudah berapa orang dan semua lagi pada berjuang Bapak Ibu. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, sebagus apapun marketing plan bisnis, ada namanya titik jenuh Bapak Ibu. Ada namanya titik jenuh. Jadi saya adalah seorang anak muda yang pemuda di dunia bisnis syariah seperti ini. Saya tahu Bapak Ibu di sini punya jam terbang yang jauh lebih tinggi daripada saya untuk paham dalam menjalankan bisnis syariah. Jadi ini kenapa? Sistemnya sangat mudah Bapak Ibu. Jadi tadi kenapa saya bilang semua bisnis itu pasti akan lebih tinggi itu. Tapi di sini luar biasanya Bapak Ibu, tidak ada jenuhnya Bapak Ibu. Justru orang semakin termotivasi. Kenapa? Ketika Bapak Ibu bergabung lalu menjalankan bisnis ini, yang pertama harus banyak cara adalah mendapatkan dengan HP. Luar biasanya, riba di sini diambil dari pindah uang, bukan jumlah member Bapak Ibu. Karena kalau jumlah member Anda di sini untuk merekrut terus Bapak Ibu, untuk bekerja terus. Tapi saya di sini bukan bekerja, tapi membangun aset. Karena kalau kita bekerja, kita akan bekerja selamanya. Tapi di sini kita bangun aset. Di mana kalau aset sudah terbentuk Bapak Ibu, uang akan mengalir tengah sendirinya di saat ada tidur sekalipun. Itu bedanya. Jadi di sini nanti kita tidak dirinya. Kenapa? Kalau sudah akan hadir Bapak Ibu, tidak mungkin Anda tunggu. Karena ada laptop yang Anda perjuangkan. Artinya Anda akan semakin termotivasi. Ketika Anda sudah mendapatkan laptop, Anda akan termotivasi lagi untuk mendapatkan motor senilai 15 juta Bapak Ibu. Ingat, berapa hanya sekali 100.000 Bapak Ibu, sekali saja 100.000. Ketika sudah mendapatkan motor, otomatis lebih semangat lagi untuk berjuang mendapatkan riba umroh senilai 30 juta. Bapak Ibu, saya cerita sedikit mengenai umroh ini. Percaya tidak percaya, fakta membuktikan bahwa ribuan orang di luar sana bekerja, berjuang 20 tahun hanya untuk menabung agar bisa umroh gratis. Betul tidak Bapak Ibu? Agar bisa sebesar pergi ke tanah suci. Dan bertahun-tahun menabung, bekerja keras sebagai pekerja ataupun buruh untuk mendapatkan uang senilai mungkin 20 juta bisa umroh ke Mekah. Tapi luar biasa Bapak Ibu, itu masih kita perjuangkan, itu masih mereka perjuangkan untuk mendapatkan impian mereka itu bisa umroh Bapak Ibu. Tapi luar biasa Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu tidak memperjuang? Di mana hanya dengan bergabung 100.000 di sini, Anda berpikir untuk mendapatkan umroh secara gratis Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, tidak ada jaminan kesuksesan Bapak Ibu. Tidak menjamin kalau Anda bergabung, Anda pasti sukses. Tapi yang pasti adalah kalau Anda tidak mencobanya, sudah pasti gagal. Jadi ibaratkan adalah 50% 50%. Dengan Anda mengeluarkan duit 100.000, 50%-nya Anda bisa jual gratis nanti. Dan 50%-nya Anda gagal. Tapi kalau Anda gagal, ketika Anda sudah berjuang, saya yakin tetap ada hasil yang didapatkan. Karena sebanyak-banyak pun bagus di sini, sebesar-besar pun juga di sini. Kalau Anda tidak berani mencoba dengan mengeluarkan duit 100.000, semua tidak ada artinya. Jadi yang berikut adalah kalau sudah kita dapat umroh gratis Bapak Ibu, kita juga semakin termotivasi loh. Kayak saya tadi, saya akan dapatkan mobil secara gratis. Artinya, ya impian saya sudah ada Bapak Ibu. Saya pun sudah punya harapan bahwa suatu saat saya akan memiliki mobil. Kenapa? Ada jalannya.
Karena antara impian dan kenyataan itu adalah ada sebuah jalan. Bagi saya, power of dream ini adalah sebuah jalan bagaimana impian saya bisa terwujud. Nah, kembali ke kisah saya Bapak Ibu. Saya dari Maret sampai hari ini itu kurang lebih 6 bulan. Jadi saya adalah orang yang pertama untuk member Power of Dream nasional yang memecahkan semua ribet di Power of Dream ini. Jadi di bulan 5 kemarin saya bergabung itu bulan 3 tadi ya. Di bulan 5 saya mendapatkan ribet HP, laptop, motor sekaligus. Bayangkan Bapak Ibu, yang tadi gajinya 2,9 juta 1 bulan, pagi-pagi pulang sore 30 hari bekerja dan terima gaji 2,9. Saya di situ menerima uang yang sangat luar biasa sampai saya menereskan air mata. Kenapa? Karena baru pertama kali rekening saya punya saldo belasan juta Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat Power of Dream. Jadi bulan Mei itu saya menerima HP, laptop dengan motor senilai 19 juta cash. Itu juga Bapak Ibu di luar bonus harian. Seperti itu. Nah, luar biasanya di tanggal 2 Juni lagi dari bulan Mei tadi. Tanggal 2 Juni saya lagi orang yang memecahkan ribet pertama umroh senilai 30 juta. Bahkan baru Mei Bapak Ibu tanggal 2 Juni masih 2 hari dapat lagi ribet umroh senilai 30 juta. Iya, artinya memang jadi betul karena saya hebat, tim saya hebat, dan juga kembalinya sistemnya yang hebat kita Bapak Ibu. Karena sistem ada pun kita dengan tim kita, kalau sistem tidak mendukung, tetap sulit kita dapatkan. Dan itu terbukti di bisnis manapun. Nah yang berikutnya adalah tanggal 20 Juni, 1 bulan kemudian, saya juga orang pertama yang mencatatkan rekod bagaimana dunia network marketing Indonesia itu hanya dalam waktu 3 bulan, orang 100.000 bisa mendapatkan mobil beliau senilai 150 juta. Dan itu belum terakhir Bapak Ibu, tepat tanggal 21 September, saya juga orang mencatatkan ribet materi senilai 450 juta. Nah, sudah berapa total Bapak Ibu? Itu sudah lebih dari ribet saja Bapak Ibu, 600 lebih juta. Bapak Ibu, berapa Bapak Ibu? 100.000 sekali. Dan kebayang tidak ketika pada saya sering telepon sama teman saya menolak di sini. Bagaimana ceritanya? Tidak ada cerita hari ini Bapak Ibu. Andaikan pada saat itu saya diajak dan saya tolak. Artinya Bapak Ibu bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang mengundang Anda saat ini. Itu artinya mereka peduli dengan masa depan Anda. Karena itu tadi, percaya tidak percaya, informasi adalah sebuah rezeki yang Tuhan titipkan. Tidak ada jaminan kesuksesan, tapi tidak banyak adalah jaminan kegagalan. Nah, saya minta Bapak Ibu, di ruangan ini siapa yang belum bergabung? Coba angkat tangannya. Coba angkat tangannya, jangan malu-malu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya angkat tangan dulu, berapa dulu, banyak sekali. Ya. Oke, silakan, turun tangannya. Bapak Ibu, saya sudah mendapatkan hampir 1 miliar dari bisnis ini Bapak Ibu, 15.000. Tepuk tangan dulu. Hampir 1 miliar Bapak Ibu dari bisnis ini. Sebentar lagi saya juga akan mendapatkan mobil ketiga, bayangkan. Ya, Anda percaya tidak percaya? Karena saya juga kayak belum percaya. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya dapatkan hari ini adalah efek dari sebuah keputusan pada bulan 3 kemarin. Karena kemarin tadi, berapapun bagaimanapun sistemnya, bagaimanapun bisnisnya, bagaimanapun ribetnya, tidak ada artinya ketika Bapak Ibu tidak berani mengambil keputusan dengan mengeluarkan duit hanya 110.000. Nah, sekarang Bapak Ibu hari ini saya datang ke sini. Bagaimana ceritanya agar Bapak Ibu yang hari ini hadir di sini, bagaimana hidupnya 6 bulan kemudian? Karena hari ini adalah bagaimana hidup saya dari 6 bulan yang lalu hingga hari ini sangat luar biasa bagi saya, untuk bulan saya. Bagaimana betul-betul anak seorang petani tadi, bisa dilihat tadi mama dan rumah saya itu ya. Nah, saya pun juga itu masih memikirkan bagaimana caranya untuk membahagiakan orang tua. Nah, doa saya hari ini adalah Tuhan panjangkan usia orang tua dan orang tercinta dalam hidup saya. Dan percepatkanlah kesuksesan saya, karena saya ingin bahagia bersama mereka. Saya ingin bahagia bersama orang tercintanya. Pasti semua Bapak Ibu. Jadi, mungkin bisa diulangi doa saya ini Bapak Ibu. Tuhan, saya pelan-pelannya, jadi mati. Tuhan, panjangkanlah usia orang tua dan orang tercinta dalam hidup saya.
dan percepatkanlah kesuksesan saya, karena saya ingin bahagia bersama mereka. Nah, itu adalah doa-doa saya dan saya doa kita semua. Karena yang pasti adalah kita bekerja keras hari ini hanya untuk tidak lebih daripada membahagiakan orang-orang yang kita cintai, baik istri, anak maupun keluarga. Nah, Bapak Ibu, saya sudah berhasil bagaimana membuka orang selalu meremehkan saya, meremehkan saya. Saking banyak ambisi saya yang saya gagal, saya mereka bilang itu tidak memiliki terus, tapi kok tidak hasilnya. Nah, sekarang orang tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Semua orang terluka, karena saya pasti, saya percaya bahwa tanggal itu bukan berarti akhir dari segalanya. Tapi setiap tanggal itu akan memberikan kita hikmah dan pelajaran bagaimana caranya agar hidup kita menjadi lebih baik. Tapi yang pasti bahwa pastikan impian kita terwujud, Bapak Ibu, baru kita menikmati. Jangan sampai kita menyerah ketika impian kita belum tercapai. Nah, saya minta Bapak Ibu yang belum bergabung untuk maju ke depan, yang mau bergabung di sini. Keputusan Anda hari ini akan sangat menentukan bagaimana hidup Anda di 5-6 bulan kemudian. Ingat, modalnya hanya 100.000, Bapak Ibu. Tidak ada jaminan kesuksesan, tapi yang pasti kalau Anda tidak mencoba, sudah pasti gagal. Beraninya Anda mengeluarkan uang 100.000 Anda untuk berjuang bersama kami di sini. Dan yang biasanya, Bapak Ibu, Anda tidak berjuang sendiri, Bapak Ibu. Anda akan berjuang bersama orang-orang yang mau melihat Anda sukses. Kami pun hadir di sini, Bapak Ibu, hanya karena kita mau melihat mereka ini besar. Kami bawa dari Makassar meninggalkan anak istri kami hanya mau melihat khusus dari ini akan besar di Kota Medan. Dan luar biasanya, Medan ini adalah kota pertama yang kita kunjungi, BOP. BOP Akbar menyanyi yang sebaik ini. Tapi jangan dulu buat Kota Medan. Siapa lagi yang belum bergabung, yang mau bergabung di sini? Silakan maju ke depan. Ya. Silakan maju ke depan, jangan malu-malu Bapak Ibu. Saya hitung dari 10, yang belum bergabung dan mau bergabung, silakan maju ke depan. 10. Join gratis. 9. Ayo, masih ada. Silakan maju ke depan. 8. Tambah ID boleh. Ayo, 7, 6. Yang belum bergabung, silakan maju ke depan. Keputusan Anda hari ini akan menentukan bagaimana 5-6 bulan berjuang bersama kami di sini. Anda tidak berjuang sendiri, tapi Anda akan berjuang bersama orang-orang yang siap berjuang bersama Anda. Kalau berjuang sendiri saja untuk menentukan hidup kita lebih baik, bagaimana kalau berjuang bersama? Masa kita tidak mau? Oke, 5, 4. Masih ada? Jalan lagi, belum. Yang belum. 4,5. Siapa lagi yang mau? Sudah habis ya? Keputusan Anda hari ini akan menentukan bagaimana nasib Anda juang bersama kami 5-6 bulan kemudian dari sekarang. Saya mungkin mendapatkan reward Pajero atau uang mobil dari sini ini membutuhkan waktu 6 bulan Bapak Ibu. Ya, Anda harus seperti saya. 6 bulan, kami di sini mendapatkan sudah ini. Anda mungkin membutuhkan waktu 4 bulan atau 3 bulan saja. Atau mungkin harus 1 tahun, 2 tahun, tidak masalah Bapak Ibu. Tapi yang pasti, seiring berjalan waktu, satu persatu akan kita raih apa yang disediakan di sini. Jadi, saya akan satu persatu kenalkan dirinya dan alasan bergabung kenapa. Belum bergabung. Ya, jadi yang belum bergabung jadi bisa kenalkan dirinya, terus alasan memilih bergabung di kelompok ini apa? Ya, silakan kita dulu. Jadi kenal nama, terus alasan bergabung. Dan yang berikut adalah sebutkan siapa yang bergabung. Karena kembali tadi terima kasih kepada orang yang tidak mengenai masjid, dan itu adalah yang dulu bersama kita.
Nama kalau bergabung bukan mau. Nama saya Mas Tari. Kalau bisa silaturahmi aja dulu. Sore. Waalaikumsalam. Bergabung. Yang undang, Bu. Yang undang siapa? Semangat, semangat. Karena sisi-sisi tidak bisa dibangun dengan katanya Bapak Ibu. Harus semangat. Luar biasa Ibu ini. Pengundangnya siapa? Bilang pengundangnya. Yang nyuruh datang sini siapa? Oma Mana main? Mana main? Ya semangat suaranya, ya semangat. Buat. Kalahkan suara Oma En, kalahkan. Iya, luar biasa mengetahui lebih dalam tentang kopi Bikla. Saya Perlu buka bungkusnya. Foto aja. Dikasih. Nanti aku panggil nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Hussein. Saya ingin bergabung dengan program ini karena saya ingin merubah ilmu saya. Selamat sore, nama saya habis ini kita kasih dulu biar dia taruh lagi. Saya ingin ikut di kasih. Ada yang mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarif dan juga sahabat saya Jairani. Kami sama-sama berasal dari Aceh. Luar biasa. Di Aceh Utara. Luar biasa. Ya. Yang mengundang Ibu Kurniati Jaya. Terima kasih kepada Ibu. Kami hadir di sini bukan untuk memberi alasan, Pak, tapi kami ingin melaksanakan. Luar biasa. Yes. Kita mendapatkan, insya Allah kami juga bisa dari Allah. Amin. Saya diundang atas ini kegiatan ini mantap. Oh iya. Saya ingin ngerasain gitu ya. Oh iya. Gimana rasanya? Dan nanti saya mau memperkenalkan kepada kawan-kawan alumni alumni SMA Negeri Sambali, saya perwakilannya. Ya, itulah. Oh, luar biasa. Terima kasih. Nama saya Darman Tigan. Alasan saya bergabung di Power of Dream ini untuk merasakan betapa nikmatnya kopi Bikla ini. Wow. Sudah itu, dan untuk kedepannya mungkin untuk mendapatkan reward
Pajero itu. Amin. Amin. Untuk hasil. Dan yang mengundang saya adalah Bapak PSM Sembiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Nasution. Alasan saya ingin bergabung dengan Mitra Kopi ini supaya menambah tambahnya lebih baik lagi. Luar biasa. Itu yang lebih baik lagi ke depan. Amin. Mengundang saya Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sampikal yang dibawa saya Bapak Masal Purba. Wah, Wah, luar biasa. semua ini aja yang difotonya. Saya ingin bergabung di sini untuk membuktikan kopi Mitra. Luar biasa. Oh, itu minta aja Pak Purba. Baik, luar biasa. Dari selesai untuk yang baru bergabung, kita foto bersama saya. Kita mau lihat kunjungan saya ke Medan itu seperti apa. Anda di sini baru bergabung hari ini, mengambil keputusan. Kira-kira apa yang Anda raih bersama kami di sini. Jadi nanti pada masa ini akan saya simpan. Saya akan berhenti siapa yang masih bertahan di kunjungan saya berikutnya. Dan apa yang teman-teman beri. Karena posisi yang sama, ketika berada di keadaan yang berbeda, itu hasilnya berbeda. Karena tergantung dari cara kita menjalankan hasilnya. Kalau Anda berpikir bahwa ini hanya posisi latihan saja, maka hasilnya Anda dapatkan juga, Anda mengikuti apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir bahwa ini bukan bisnis, itu benar hanya. Karena ketika Anda berpikir seperti itu, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dalam bisnis ini. Tapi ketika Anda berpikir bahwa ini bisnis yang luar biasa, bisnis yang sangat menakjubkan, bagaimana mengubah perusahaan ini, perusahaan baru, miliar dolar. Maka itu juga yang Anda dapatkan. Karena semangat Anda sama seperti saya dalam hidup itu, maka percaya tidak percaya, hati masalah urusan global ini. Hanya masalah saja kenapa? Karena saya juga tidak akan sukses sendiri, tapi untuk semua. Dan saya juga tidak mungkin berjuang tanpa Anda semua. Dan Anda juga tidak akan berjuang sendiri tanpa saya. Baik kita bersama-sama berjuang di sini. Kembali kami, ya kita niatkan saja, bagaimana kiranya dengan keputusan yang kita ambil ini bisa mengubah hidup kita. Jadi, ayo dengan keyakinan yang baik. Baik, jadi kita bersama ya. Saya dengar. Kita akan melihat bagaimana